Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki harapan, kegelisahan, dan doa yang terus dipanjatkan kepada Allah. Kita semua ingin doa kita dikabulkan. Kita ingin Allah mendengar rintihan hati kita, mengabulkan permohonan-permohonan kita, membuka jalan di saat buntu, menguatkan di saat lemah, dan memberi harapan ketika semua terasa gelap. Tetapi pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah doaku didengar oleh Allah? Apakah Allah meridhoi permintaanku? Apakah langit terbuka untuk menyambut doa-doa yang aku panjatkan selama ini? Ketahuilah, ada hamba-hamba yang doanya tidak tertolak. Ada golongan manusia yang Allah cintai, sehingga doa mereka langsung naik ke langit dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan. Ada jiwa-jiwa yang ketika mereka berdoa, malaikat berkata, "Amin, amin, amin." Dan Allah menjawab, "Doanya aku kabulkan." Siapakah mereka? Apakah kamu termasuk di dalamnya? Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, orang yang tulus dan benar-benar bertawakal. Allah mencintai hamba yang hatinya penuh kepercayaan kepadanya. Orang yang tawakal tidak sekadar berharap, tetapi menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah dengan penuh ridho. Tawakal bukan berarti diam, tetapi bekerja sambil yakin bahwa hasilnya berada di tangan Allah. Ketika orang yang bertawakal berdoa, suaranya lembut namun hatinya kuat. Mereka berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Doa seperti itu tidak pernah tertolak. Mengapa? Karena tawakal adalah puncak iman. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada penolong selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, maka Allah turunkan pertolongan yang tidak pernah ia bayangkan. Orang semacam ini mungkin diuji dengan kesulitan, tetapi ia tidak mengeluh. Ia hanya mengatakan, "Cukuplah Allah bagiku." Dan Allah pun menjawab, "Cukuplah aku menjadi penolongmu." Kedua, doa orang terzolimi. Inilah salah satu doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan bahwa doa orang yang terzolimi tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah. Kesedihan, luka, dan ketidakadilan yang ia alami naik menjadi doa yang sangat kuat. Bahkan meski ia tidak mengangkat tangan, air matanya saja sudah menjadi doa. Ketika seseorang dizolimi oleh manusia, maka Allah menjadi pembelanya. Ketika pintu manusia tertutup, Allah membuka pintu yang jauh lebih besar. Ketika ia ditolak oleh manusia, Allah menerimanya dengan penuh kasih. Kesabaran orang terdolimi tidak sia-sia. Kadang kita melihat mereka hancur, tetapi sesungguhnya Allah sedang membangun kekuatan di dalam dirinya. Doanya menjadi doa yang paling murni, paling jujur, dan paling didengar. Maka berhati-hatilah menyakiti seseorang, terutama mereka yang tidak punya daya dan upaya. Karena doa mereka lebih tajam dari pedang dan lebih cepat naik ke langit. Ketiga, doa orang tua untuk anak. Hati seorang ayah atau ibu adalah hati yang penuh kasih. Kasih itu lahir dari kedalaman jiwa yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Karena itu, ketika orang tua berdoa untuk anaknya, doa itu menjadi doa yang paling kuat, paling tulus, dan paling didengar oleh Allah. Berapa banyak orang yang sukses karena doa ibunya? Berapa banyak masalah selesai karena rintihan ayahnya di malam hari? Berapa banyak jalan terbuka karena orang tua mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, jagalah anakku." Doa-doa orang tua tidak pernah hilang. Bahkan jika sang anak tidak tahu, doa itu tetap bekerja dalam hidupnya. Allah mendengarnya, malaikat mencatatnya, dan hidup sang anak dipenuhi perlindungan.
Jika kamu masih memiliki orang tua, mintalah mereka mendoakanmu. Jika mereka telah tiada, berdoalah untuk mereka, karena doa anak yang soleh juga sampai kepada mereka. Keempat, orang yang sabar dalam ujian. Kesabaran adalah ciri khas hamba yang dicintai Allah. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali memuji mereka yang sabar. Dan Allah menjanjikan bahwa orang sabar akan diberi pertolongan langsung darinya. Ketika seseorang bersabar dalam ujian, ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, dan tidak putus asa. Ia tetap percaya bahwa Allah bersama orang yang sabar. Doa orang yang sabar menjadi lebih mendalam, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar bukan berarti tidak menangis. Sabar berarti tetap percaya pada Allah, meskipun dunia terasa menghimpit. Ketika doa orang yang sabar naik ke langit, Allah menjawabnya dengan lembut, "Bersabarlah, karena pertolonganku sudah dekat." Kelima, doa musafir. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan juga termasuk orang yang doanya didengar oleh Allah. Mengapa? Karena perjalanan membawa seseorang pada keterbatasan, kelelahannya, ketidakpastiannya, dan ketergantungannya kepada Allah membuat doanya begitu kuat. Ia merasa lemah, dan orang yang merasa lemah di hadapan Allah akan Allah kuatkan. Saat seseorang bepergian dan ia berdoa, ia seakan berkata, "Ya Allah, aku berjalan dalam genggaman-Mu, lindungilah aku." Keenam, orang yang berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, ia berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Ia menahan lapar, haus, dan hawa nafsunya hanya untuk mencari ridho Allah. Maka setiap doa orang berpuasa memiliki kedudukan yang istimewa. Di saat manusia lain sibuk dengan makanan dan kenyamanan dunia, orang yang berpuasa justru meninggalkannya demi menguatkan hubungan dengan Allah. Di detik-detik menjelang berbuka, ketika tubuh lemah dan hati sangat jujur, doa orang berpuasa menjadi doa yang langsung didengar oleh Allah. Itulah waktu paling mustajab untuk meminta apapun kepada Allah. Mintalah ampunan, mintalah kemudahan, mintalah ketenangan, mintalah petunjuk, mintalah perlindungan. Karena Allah sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Ketujuh, orang yang bangun di sepertiga malam terakhir. Inilah waktu yang paling dicintai Allah. Waktu ketika dunia terlelap, waktu ketika hanya sedikit orang yang terbangun untuk bersujud kepada Allah, waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku jawab." Orang yang bangun di sepertiga malam terakhir adalah hamba yang sangat dicintai Allah. Ia bangun bukan untuk dunia, tetapi untuk menyendiri dengan Rabb-Nya. Di saat itu ia tidak peduli pada manusia, tidak peduli pada dunia. Ia hanya ingin dekat dengan Allah. Doanya menjadi doa yang tidak tertolak. Sujudnya menjadi sujud yang paling indah. Air matanya menjadi air mata yang paling mulia. Jika kamu ingin doamu dikabulkan, bangunlah malam, walau hanya 5 menit. Angkat tanganmu, sebut nama Allah, dan curahkan isi hatimu kepadanya. Kedelapan, orang yang bertaubat dengan kesungguhan. Allah sangat mencintai hamba yang bertaubat. Ketika seseorang datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, dengan hati yang remuk, dengan air mata yang jatuh, Allah tidak menolaknya. Allah justru memeluknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Doa seorang hamba yang bertaubat adalah doa yang paling tulus. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan. Yang ada hanya kerendahan hati dan pengakuan bahwa ia adalah hamba yang lemah
Allah berjanji bahwa orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh tidak hanya diampuni, tetapi juga dikabulkan setiap permohonannya, karena pintu taubat adalah pintu kemuliaan. Kesembilan, orang yang menolong sesama. Allah sangat mencintai mereka yang menolong orang lain, orang yang peduli, yang memberi, yang membantu, yang meringankan beban orang lain. Ketika seseorang menolong saudaranya, Allah akan menolong dirinya. Doa mereka sangat didengar oleh Allah karena hatinya dipenuhi rasa kasih sayang. Hamba seperti ini adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah dan malaikat. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa Allah akan selalu membantu hambanya. Selama hamba itu membantu saudaranya, maka jangan pernah berhenti menolong. Bahkan jika hanya dengan doa, senyum, atau hal kecil lainnya. Kesepuluh, orang yang hatinya selalu mengingat Allah. Inilah hamba yang paling dekat dengan Allah. Orang yang hatinya tidak kosong dari zikir, tidak kosong dari syukur, tidak kosong dari doa. Mereka selalu ingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun sedih. Dan Allah berjanji, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jika Allah sudah mengingat seseorang, bagaimana mungkin doa orang tersebut tidak didengar? Penutup, saudaraku yang dicintai Allah, jika kamu ingin doa-doamu didengar oleh Allah, jadilah salah satu dari orang-orang ini. Perbaikilah hatimu, dekatkan dirimu kepada Allah, bersihkan niatmu, kuatkan tawakalmu, perbanyak sabarmu, dan jadilah hamba yang penuh rasa syukur. Karena ketika hati seseorang dekat dengan Allah, maka doanya selalu didengar, bahkan sebelum bibirnya bergerak. Dan ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa disimpan, dijaga, dicatat, dan pada waktu yang paling tepat, Allah akan mengabulkannya. Semoga naskah ini menjadi pengingat bagimu bahwa Allah selalu dekat dan selalu mendengar setiap bisikan hatimu. Jika kamu ingin semakin memahami bagaimana agar doamu didengar oleh Allah, jangan lewatkan video-video lain di channel ini. Tekan like. Dan bagikan agar lebih banyak saudara kita mendapatkan manfaat dan kekuatan dari setiap nasihat yang disampaikan. Terus ikuti Cahaya Kalbu, karena setiap harinya akan ada renungan yang bisa menguatkan langkahmu.